Mali sehat Mali, aman. Om Ipin gimana? Aman. A set B set A set B. Siap gue nggak tahu. Kamu Pak. Tinggal ngobrol aja. Pertama sih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Ketemu lagi bareng kita di Ngojay. Ngobrol anjay. Ambil makan tape. Sampai ada jadi sore-sore. Kasih yang udah nonton Oh iya, yang pertama. thank you buat nonton yang udah pertama. Walaupun durasinya kepanjangan ya, itu karena keasikan kita. Keenakan itu, keenakan. Makan mulu. Enak kan ya? Kayak uli bray. Kamu ngapain sih? Main HP mulu. Iya lu. Ini gue tuh lagi ngapus memori gue penuh. Kenapa emang? Ya foto-foto, video, gue yang hapusin gitu. Cuman ini nih, gue Kenapa? nemu foto lama. Foto apa nih ya? 2014 nih. 14 naik ke Salak. Haus gua. Kalau Salak? iya, Salak. Kalau di Pengen banget gua ke Salak tuh belum pernah. tapi gue nggak tahu jalur sekarang kayak gimana ya. Waktu lu emang gimana? Waktu gua sih masih lumayan enak lah menurut gua. Masih lumayan enaknya kalau pas sudah kan Salak tuh berundak gitu. Ada beberapa puncak. Terus kita harus ngelewatin puncak Bayangan dulu terus baru lanjut lagi. Nah, terakhir itu gua dibikinin jalur karena jalur utamanya sebenarnya kan di pinggir jurang tuh kalau udah mau menuju puncak. Nah, gue dibikinin jalur tuh sama kayak petugas polhutnya deh. Agak dibikin ke bawah, dibikinin jalur, mungkin dipacul pakai pacul baru ke puncak. Nah, itu udah mulai enak tuh. Jadi kalau jalur kan pinggir tuh namanya disebutnya kalau kita tuh nyebut ini jembatan akar. Karena itu akar pohon kan. Gua pernah denger sih. Akar pohon. Tapi terakhir tuh gue lihat ini tanahnya tuh udah pada habis gitu mungkin ya, pinjak-pinjak, longsor, Bawa air. Jadi tinggal akarnya doang. Ngeri banget ya. Sekarang gua denger juga katanya di jalur air kan, kalau jalur ke puncaknya itu. Iya, jalur air. Cuma ini enggak apa ya? Kalau menurut gua cepet nyerap sih ya, tapi kan karena tanahnya gembur. Ya, tanahnya gembur. Bahaya juga sih kayaknya. Bahaya. Menurut gua sih, ya kalau yang mau coba-coba harus bawa yang lebih pengalaman lah menurut gua. Kapan nih Salak nih? Kapan kita salah? Kita dulu dah. Kan sekarang lagi ini nih, pandemi gini. Pandemi. Jadi kita di rumah aja. Tapi tuh ya Salak tuh emang ya dasar Apa? trek itu menantang. Wah tuh menurut gua Jawa Barat yang cukup menantang tuh Salak. Nah menurut lu nih, lu udah ngalamin trek menantang tuh di mana aja tuh kira-kira kalau lu tuh? Yang Kalau cukup gua ya yang tuh menantang. ini sama Salak gitu ya. Tapi gua rasain kayaknya ini bisa lebih parah sih dibilang orang Salak. Mana? Gunung Binaya. Oh, Maluku, Binaya, Maluku. Jauh ya. Jauh. Gua belum sih, tapi pengen tuh. Ya mungkin kalau di Salak kan ada akar tanah ya kan. Kebanyakan itu kan jalur air. Kalau di Binaya itu publik menurut gua. Sungainya ada, nyebrangin sungai. Kalau lewat ini itu lewat Piliana, desa Piliana. Kalau lewat utara, jalur utara beda lagi. Itu dia nyebrangin sungainya nggak salah sekitar beberapa jam gitu. Jadi kita lewat sungai terus. Kalau lewat Piliana cuma ngelewatin beberapa sungai, tapi ketemu batu, lumpur, akar, Lebih lengkap ya. lumut lah. Akar itu akar lumut, licin. Tapi bentar, Apa tuh? dia naik Binaya tuh punya cerita lucu.
Apa tuh? Kan itu katanya lengkap jalurnya ya, kena air lah ntar. Jadi cerita lucunya dia nggak bawa itu Wah iya parah gua. segitiga. Ngumpet Jadi- celana dalam. Bawa sempak, nggak bawa sempak. Tinggalan di base camp. Oke. Gimana tuh ceritanya tuh? 6 hari gua nggak salin. Coba dibayangin Seminggu. dari basah kering basah lagi. Ganti Itu gimana rasanya nih? Gua udah set A set B itu. Mau nggak mau daripada. Nah gua inget itu pas udah nyampe ini camp 1. Bukan sih. Camp 1 oke. Enggak sih. Udah nyampe camp 1 Dia syuting. gua bongkar kan. Oh kita apa udah ketahuan nih sama tim camp di sini aja. Nggak mungkin lanjut buat ke atas udah kesorean nih. Nah gua bongkar dong. Ngambil wah salin nih udah habis basah kan, kena hujan juga soalnya gua pas baru naik. Gua salin. Gua nanya nih, kan gua mau Bang Angga terus kan. Bang, lu ngelihat ini enggak apa kantong gua yang warna oranye kata gua gitu kan. Aduh, Kata dia kantong plastik, wih bukan, kata gua kantong apa sih yang disebut kantong waterproof tuh? Dry bag. Nah, dry bag. Dry Dry bag gue yang warna oranye bang, Naturhack. Kata dia itu bukan lu taruh di tas yang lu tinggal di base camp ya Bi, kata dia gitu. Gue diem kan, kata gue anjir kalau gue turun ke bawah berapa jam, kata gue nyuruh porter nggak mungkin kan, dia nggak tahu ya kan. Ya udah mau nggak mau, udah. sampai gue turun gue nggak salin. Set A, set B ya. Iya, Gimana kering rasanya basah, tuh? kering basah. Set Aduh, A, set B, set A, set B tuh. Bayangkan Sempak coba. tuh. Ya, sempak. Itu vital tuh situ. Vital sih. Iya, benar-benar. Itu buat pelajaran juga sih. Kalau misalnya naik lain kali dicek dulu Hmm. perlengkapan yang udah ada semua belum di dalam tas. Karena kan yang gua tahu, yang gua baca-baca ya, Binaya tuh kan perjalanannya cukup panjang ya. Berapa hari sih lu? Berapa hari itu tuh? 5-6 harian lah Lima. kalau nyantai. Mungkin kalau sekarang udah bisa Lebih cepat. 4, 5, 6 udah aman. 5-6 hari tuh dari jalur mana tuh? Dari jalur itu Desa Piliana. Oh, Desa Piliana. Tapi Penting tuh ya. yang gue denger juga katanya jalur Piliana beberapa tahun terakhir ini katanya ini hitungannya kayak jalur baru sih, bisa lebih menghemat waktu Oh, dari beberapa tahun sebelumnya. oh, mungkin ada pembukaan jalur baru mungkin ya? Atau gimana? Disebut jalur baru juga bukan sih kayaknya, cuma kayaknya diubah. Oh, Yang kan dia kalau nggak salah dulunya tuh dari 0 mdpl dari pinggir laut, cuma sekarang jadi Majuin. lebih ke atasin lagi. oh, gitu. Bisa tuh ya. Naik Binaya tuh ya. Nah, terus gua kan udah ngalamin yang kayak gitu nih. Menurut lo ada nggak sih? Gua kan di Jawa belum semua kan. Sama, gue juga belum semua tapinya. Apalagi gua. Menurut lo Gunung Gede lewat Salabintana, gua juga belum ngerasain nih. Aku juga belum sih, tapi gue udah nggak ceritanya sih itu katanya. Katanya kan jalur Salabintana. Suara motor. Iya bang. Nah, iya. Apa, kalau kata orang-orang kan jalur Salabintana tuh katanya lumayan ekstrim. Gua nggak tahu nih ekstrimnya ekstrim apa. Katanya kan Sebatas banyak apa? macet juga. Menurut lu gimana? Nah, gue kan ada nih temen gue si Iqbal, Iya. juga pernah lewat situ. Terus juga terakhir beberapa bulan lalu ya, gue tuh ngeliat ada video pendakian anak Jakarta tuh lewat Salabintana tuh 2 hari tuh, 2 hari. 2 hari. Jadi nggak cukup tuh kalau 1 hari, walaupun lu berangkat dari pagi nih, tembus sampai ke, ya kan tembus langsung Surken tuh, Oh, barat. nggak bisa tuh langsung ke Surken. Jadi pasti kemalaman. Kemalamannya itu rata-rata di pos 3. Katanya ada sumber air. Tapi kan Katanya. kalau yang gue denger juga kan emang dia nggak bisa langsung bablas Surken walaupun speed kita kencang. Iya, katanya gitu. Terus treknya juga lumayan nanjak dan panjang, lumayan panjang sih katanya sih. Itu yang sambil dimakanin, Bray. Tape, Bray. Oh iya. Banyak banget. Nganggurin Tape, nih. Bray. Nah, gua ada tape. Ya, lanjut lagi.
katanya yang gua lihat-lihat kan treknya panjang. Oh dia baik pinggir jalan malum. Nah treknya panjang terus lumayan nanjak sih, nggak begitu nanjak banget katanya. Yang gua tuh juga di videonya nggak begitu nanjak banget, cuma memang hutannya ya di Jawa Barat kan rata-rata gitu ya, hutannya tipikalnya hutan hujan tropis ya. Jadi masih lebat, pepohonan tuh lebat, banyak pohon besar gitu sih katanya. Gue sih sempat tertarik ya, ke sana tuh Salabitana. Cuman ya kayaknya harus siapin fisik harus lebih tuh daripada kita naik Putri atau Gede. Ya Tapi resmi kan jalurnya? Oh ya resmi, jalur resmi. Dia pun ada kantor balainya, tetap ada resmi. sama kayak yang di Cibodas. Iya. Kayak Cibodas gitu biasa, sama kayak kalau Putri kan mungkin kan Nggak ada. posnya gitu doang, Iya. nggak ada balai. Kalau di sana ada balai resmi, itu besar. Jadi kita juga daftarnya ke balai dan tes kesehatan apa segala macam di situ. Gitu. Nah, tapi kan ya, gue inget-inget lagi nih, karena kita baru kemarin belum lama ke Semeru. Wah, itu Semeru tuh menurut, apalagi kita di musim panas ya. Tapi gue suka banget jalur Semeru. Itu Jalur ke Ranukumbolonya itu, ke Rakungnya enak banget. Aduh, malah banyak warung. Terus udah gitu, ini ya, apa sih, masih hutan, ada adem sih. Iya, nggak gersang banget. Tapi tuh ya gue punya pengalaman tuh Bray. Kenapa? Ya lu tahu sendiri kan. Dan pos terakhir tuh pos 2 ya? Pos 3. 4. Nah, sebelum kita nyampe Rakum, 4. 4 ya? Yang di kanan jalan, yang kirinya langsung pemandangan danau kan. Iya. Oh ya Itu 4. 4. Sebelumnya 3 nih yang kita masih Tiga. ngumpul lah, masih ngumpul tuh, masih ketemu ngumpul. Kan gue juga malu nggak bisik ya gitu. Terus udah gitu kan ini juga kontak gue nih lumayan kan cedera gitu. Dari pos 1 kita masih ketemu tuh, pos 2 masih ketemu juga, cuma gue nyusul kan, terus nyusul. Nah, pos 3 nih, mau nyampe pos 3 nih, gue kan kepisah Sendiri. diri tuh gue nyusul. Iya, gue kontek-kontek pakai HT kan, kita pakai HT. Gue di Rakum. Enggak, udah nyampe pos 3. Oh, pos 3. iya. Gua kan jalan sendiri. Gua ngontek belakang ada Mas Yuda kan, pakai HT. Terus bawa kucing. Depan ada lu sama Angga. Nah, lu bawa HT tuh kan. Gua jalan sendiri. Gue nggak bawa HT itu, Bray. Enggak ya, lu nggak bawa HT ya? Itu yang bawa HT Bang Angga. Oh iya Angga ya, tapi maksudnya lu bareng sama dia juga Iya. kan. Kalau gua sendiri tuh kan. Mas Yuda ngawal Om Ipin ya? Enggak, dia sweeper. Oh, dia paling sweeper belakang. sendiri belakang. Ya, gue yang itu. Lu sendiri? Gue sendiri dulu. Terus? Nah, tapi gue kayak ini loh. Ini mah bukan ngebahas sisi misterinya ya. Jadi gue tuh ngerasa nyaman aja gitu ketika masuk hutan dari pos 2 ke pos 3 tuh ngerasa wah, nyaman gitu. Bukan artinya kayak masuk dimensi lain, tapi dimensi artinya dimensi yang ini positif ya gitu. Dimensinya alam gitu ngerasanya. Pas masuk gitu, wah, kok nyaman gitu. Gue jalan sendiri kayak nggak takut gitu, enak gitu, adem. Kan gue juga sering ngeliat ada air gitu, genangan air ya. Keluar dari tebing-tebing gitu kan. Sebelum itu kan tebing kan. Iya. Kok adem banget gitu. Kok ngerasa nyaman, walaupun kan kadang-kadang tuh gue di gunung-gunung lain ya, walaupun kadang-kadang di gede lah yang kita sering naik gitu ya. Kalau jalan sendiri tuh agak iseng gitu. Tapi nggak tahu tuh Semeru tuh dari pos 2 ke pos 3 tuh nyaman gua tuh. Ngerti ya? Justru gue malah kebalikannya lu. Kenapa tuh? Tapi pas jalan pulang turun, Oh, turunnya. gue kan kadang emang suka menyendiri ya kalau jalan ya, selonong. Itu sering tuh gitu. Iya. Biasaan. Tapi biasanya kan kalau ke Gede karena udah sering, udah tahu jalurnya gimana sendiri, gue nggak merasa takut gitu karena udah sering. Nah ini Semeru gue jalan sendiri, pas turun jalan sendiri, nggak tahu gue malah nggak nyaman, malah karena baru itu aja sih, karena baru. Kalau itu kan posisi capek, fisik udah mulai agak turun kan. Ada halu-haluannya lah gitu. Tapi ya lu tahu kalau naik sama gua kan gitu ya. Kadang-kadang ya dengan menghilangkan rasa capek itu kadang-kadang gua ya itu buka handphone, setel musik ya joget-joget aja sendiri gitu kan.
Ya buat gue gitu, tapi gue nggak tahu ya buat yang nonton nih apa melakukan itu, tapi gue melakukan kegilaan itu gue ngerasain sendiri kan gue sampai dia di dudnya. Lu kan udah paling depan ya, naik dari ini apa sih tuh pos 4. pos enggak dari habis Rakom tuh apa naik Oh, tanya-tanya cinta. ayo kita terus ada pos lagi kan, Apa tuh namanya? pos apa sih yang kita makan Cemara. Cemoro Kandang. Cemoro Kandang. Cemorokan Iya. Bukan, sebelumnya. bukan sebelumnya yang habis Verbana. Iya, Cemoro Kandang. Bukan, Cemoro Kandang yang kelihatan puncak. Itu bukannya Cemoro Kandang. Apa? Lupa lagi. Ya pokoknya itulah. Oh iya, Cemoro Kandang, Dari bener Cemoro Kandang, Cemoro bener. Kandang. Dari Cemoro Kandang itu kan udah mulai agak terbuka kan, pohon besar tapi agak Heeh. terbuka. Dia gua ajak naik. Gua nanya Mas Yuda kan kita ya. Mas masih jauh Mas. Masih ya gitulah, gua dibohong-bohongin Mas Yuda. Naik. Mas masih jauh Mas, masih. Anjir. Gua tuh udah capek, saking capek udah duduk dulu deh. Kita di jalur agak lega tuh kan. Gua lu sama Mas Yuda tuh. Sama Rangga. Rangga. Gua buka teh aja deh, gua ngerokok gitu kan. Rokok gua mati. Gua ngerokok. Ya itu setel musik. Joget-joget aja gua. Ya, kayak orang gila setiap orang lewat, gua godain gitu. Tapi dia bilang, "Bukan Mas, itu bukan teman saya." Gitunya tuh. Aduh. Tapi ya menurut gua sih apa ya, menghilangkan rasa capek ya. Ya, itu juga Salah sih. satu alternatif untuk menghilangkan kelelahan. Semeru enak. Bener ya jalurnya. Cuma ya setelah Rakum Cemoro Kandang lumayan. Tajatan terus tuh ya. Tapi asik sih. Nanjat tuh sumpah. enggak. Apa? Panasnya Cuman itu dia juga agak bisa. kemiringan. Sama itu namanya. Tinggi ya nanjat. Tapi lu ngerasa itu nanjat gak? Kalau gua Enggak sih, tapi yang enggak begitu ngerasain ke Semeru tuh di situ tuh nggak nanjat. Itu jalannya pelan. Cuma kok tahu posisi kita miring Di atas. gitu kayak di ayun gitu ya. iya. Apalagi pas setelah yang naik Mirondong, pas gundukan gua agak lega kan itu. Yang kata Mas Yuda nih agak lega, terus tajatan terakhir tuh maka Mas Yuda gitu. Yang kita turun Pak, itu nama posnya pos apa tuh yang kan itu agak apa namanya? Agak rimbun kan pohonnya juga, terus dataran, turun, baru cus nanjat baru ketemu pos berapa sih sebelum pos terakhir tuh. aduh itu lupa lagi gue Apa ya? yang kita foto-foto yang kelihatan ini loh, yang kelihatan puncak tuh. Coba ya dilihat, dicek Ada dulu. fotonya. Gua lihat dulu. Ada Ya, fotonya pokoknya kok. itulah. Tapi sumpah ya, lu mau lagi gak sih? Gue sih mau lagi ke sana. Mau Tapi sih, coba tapi- sampai Ranu Kumbolo. Biar aku sih boleh. Biar aku boleh. Enggak puncak lah ya, enggak. Iya, asik banget ya, parah ya. Jalurnya. Rakum tuh minimal 2 hari lah. Kalau semangkanya seger-seger. Ya, wah. Seger banget. Musim panas tuh ada semangka tuh. Seger banget. Nah, nggak ada cepet enggak ada ya? Gua ada Ada. sih, gua ada. Ada. Gua ada. Ya gua ada. udahlah. Ya udahlah itulah, gua lupa namanya itu. Udah lumayan lama itu. Nah, terus posisi muncak. Gua kan membedakan gitu ya, trek muncak yang gua alamin gitu. Gue perbandingan kalau trek muncak yang gue pernah rasain itu kan kalau pasir ya, gue belum ngerasain gunung yang lain. Itu Rinjani kan, itu pasir tuh. Gue perbandingan nih sama Semeru nih. Semeru tuh kan lebih menukik ya, Iya. lebih tajam gitu nanjatnya gitu. Nah, gue bedain sama treknya Rinjani. Rinjani nggak nukik, di bawah ngayun gitu kan muncak. tapi nggak ada habisnya. Nggak ada habisnya. Nah, tapi gue nggak begitu ngerasa secapek Rinjani. Gue berpikir dong, apanya nih yang menurut gue rasa capek kan gitu. Ternyata ini kita tuh kan dia lumayan lebih tinggi ya. Lebih tingginya nggak beda lah ya. Oh, Jambangan. Oh, Jambangan. Tadi sorry. Gue lupa Baru Jambangan. ketemu Oh, udah ketemu. Gue lupa. Ya. Terus Rinjani itu gue berbeda kenapa dia walaupun ngayun nggak capek dan kenapa perbandingan Semeru tuh walaupun nukik nggak begitu capek. Perbandingannya adalah ini nih cara kita bernapas ternyata. Cara mengatur ya. Ngatur napas. Oh. Ternyata gini, Rinjani itu kan di sebelah kanan ya kalau kita muncak itu kan laut. Nah jadi angin tuh terpengaruh air laut. Akhirnya kita tuh ngap kan kenceng kan air dari laut tuh angin dari laut tuh kenceng, lebih kenceng. Gue tuh sampai ini loh, sampai udah pakai buff, pakai jaket, terus gue alingin lagi pakai jaket lagi, tetap kayak ini loh, napas tuh susah karena ketiup angin.
angin tuh masuk ke hidung. Itu sih yang menurut gua rasain ya, gua puncak dua puncak nih yang pasir. Itu menurut gue yang lumayan berat. Nah menurut lu trek puncak tuh yang mana tuh yang menurut lu agak paling berat? Kalau menurut gue Menurut lu? ya gue emang nggak banyak ya naikin gunung, apa baru lah, belum banyak banget naik gunung. Ya Semeru Paling berat ya? kalau gue. Bener-bener Tapi kalau sih. jalurnya itu enak, tapi untuk ke puncaknya itu parah. Itu gue kalau nggak ditarik sama Pak Ade nggak tahu tuh nyampe apa enggak. Oh iya, lu Gue kan sampai ditarik itu ya. Iya benar. Tapi trek puncaknya Semeru sunrise tuh keren tuh. Saya Keren tuh. tidur, Pak. Aduh. Pas lagi sunrise saya tidur. Gua nggak tidur sih, gua nemenin Om Ipin tidur. Gue sih makan roti. Saya kan Gua Aduh, bagian enak gua makanan. makan roti. saya kan nggak tega, teman saya paling belakang. Jadi saya tidur dulu nih, saya tungguin bentar. Kok nggak nongol nih orang, kemana ya, di kontak di HP. Mali sehat Mali, aman. Om Ipin gimana? Aman. Ya udah kan gue jalan lagi, gue kok nyampe jam 9 belum datang juga nih orang, kemana ya, kontak lagi di HT. Mali aman Mali. Tahu-taunya Om Ipin drop tuh ya. Om Ipin bro. Ya itu sih pelajaran sih ya. Iya, ada pelajaran juga nih. Jadi pas Harus Pas. jawab Hasbin support automatically. Oh enggak. Ya. Kalau udah kita pakai Ayo, satu yang kamera aja, yang ini aja. Jadi waktu naik jalur puncak Semeru itu pas gue lagi istirahat sama Pak De, batu gede gara-gara Jatuh. itu Merinding ya. itu hampir kena Pak De, sampai Pak De ngomel-ngomel. Itu gara-gara si orang ini, Injek. iya dia kan nggak punya trekking pole, jadi merambat megang megang batu. batu. Akhirnya Oke. bahaya Ya, juga itu kan sih. itu. Ya memang sih pelajaran kalau kita lihat di mana-mana ya. Hmm. Apalagi kita pernah ngeliat nonton film 5 5 cm gitu. Kalau film 5 cm kan gitu. Jangan injak batu besar-besar Jangan karena asal nyender juga. karena kan batu itu kan sebenarnya lontaran dari si ini kan, dulu itu lontaran dari si kawah. Ya ada sawah terus nemplok lah, dia cuman jatuh nemplok di pasir, tidak Nyangkut, punya dudukan iya. yang dudukan yang kuat lah gitu. Jadi kalau si pasir itu lama-lama turun, kita senderin ya batu itu akan Iya. jatuh. Iya. Nah itu sih Parah sih itu. pelajaran buat kita juga sebenarnya sih ya, kalau puncak gunung apa sih, puncak yang pasir tuh. Enggak cuma pasir sih. Oh iya pasir. Walaupun kayak di tanah, walaupun kan gunung karakternya beda-beda kan. Ada yang tanah, ada yang pasir. Beda lagi nih. Apa tuh? Kalau waktu ke Binai itu nggak ada pasir nih. Terus tanah. Dia batu-batu cadas nih. Oh batu cadas. Kebanyakan. Oh gitu. Terus. Batu cadas, iya kalau nggak salah batu cadas gitu sih. Jadi dia naik turun. Ya tangannya itu. Pijakan lo harus benar. Pijakan harus bener ya. Oke. Kayaknya dia nggak konsisten jalurnya tuh. Kadang lo ketemu batu, rumput. Oh, jadi nggak semua tanah, tapi ada bervariasi lah ya. Iya. Tapi nih, gue punya cerita lucu. Nah ini nyambung sama cerita kemarin nih, Gede nih. Jadi yang gue naik berapa orang tuh ya? Hampir 20 lebih orang yang gue bilang di tenda yang gue kehujanan di jalur. Nah ceritanya kan kita mutusin lagi tuh, udah sehari lagi aja deh gitu, karena stok makanan masih banyak nih. Iya. Kita juga masih libur karena memang sebenarnya sih maksi kita 3 hari 2 malam. Cuman emang karena kondisi kan akhirnya kita mutusin untuk balik, tapi ternyata lihat perbekalan masih banyak nih. Oke lah. Terusin lah ke Surken nih gitu. Fisik juga udah mulai pulih gitu. Nah, kita terusin. Sampai bareng-bareng nih ya naik set kan, karena gue bilang kan dari pas tempat terakhir kita nge-camp sampai ke puncak tuh nggak jauh. 15 sampai 20 menit lah nyampe ke arah puncak. Sampai di puncak. Anak-anak foto-foto nih. Gua, Ingkus sama teman gua turun duluan. Mereka pada foto-foto. Ya biasa lah gitu kan, foto-foto di puncak. Mereka rombongan belakangan.
Gue nyamperin si Raffi itu, gue bilang si Raffi nyampe tuh duluan, nyampe dulu bongkar tenda. Gue bilang udah ngecamp semalam lagi di sini, kita masih ada semalam, perbakalan masih banyak. Oh ya udah terusin lagi di tenda. Oh lu berarti waktu gue gede kemarin 3 hari 2 malam. 3 hari 2 malam masing-masing. Cuman kan gue berpikir kalau memang besok paginya itu enggak fisik kita nggak memungkinkan sama perbekalan nggak memungkinkan, ini turun aja deh gitu. Ternyata gue cek masih kondisi semua masih oke, udah seger lagi, fisik udah baik lagi, perbekalan oke lagi. Sampai tempat camp nih ceritanya. Si Kunyang belakangan nih, yang 12 Kunyang kayak jaket motor, Kunyang belakangan turun. Cerita lah si Oka, belum apa-apa udah ketawa. Ngapa lu Ok? Gue bilang gitu, gue tanya si Kunyang, kenapa si Kunyang? Tadi Lep turun dari jalur puncak mau ke Surken, itu kan batu-batu tuh ya. Terus jadi kan kalau kita sering dari puncak turun ke Surken tuh jalur tuh agak kepecah gitu kan, kanan kirinya agak kepecah gitu. Nah si Kunyang nih ngambil ke arah sebelah kiri kalau dari puncak ya, mau Surken sebelah kiri tuh agak turun gitu semua batu-batu. Diceritain kan. Jadi si Baok nih posisinya di belakang si Kunyang. Di jalan tiba-tiba krek gini injak sesuatu, diangkat, sial gue nginjek tokai ada di jalur. Nah gue bilang terus gimana Nyang? Ya banyak, pai kata dia gitu, banyak nempel di sepatu. Wah gila, gue bilang nih orang boker di jalur gitu kan. Nah gue bilang ini pelajaran juga sih buat kita semua lah ya. Kita juga pernah ngalamin kan teman kita boker pas lagi jalan boker gitu, tapi agak melipir lah. Gua jangan di jalur lah, walaupun tuh posisinya tokai udah mulai kering tuh, udah mulai ya itu kan lembeknya tuh di dalam, depannya tuh luarnya tuh udah mulai garing gitu, udah mulai garing tapi kan injak benyek gitu. Nah itu banyak nih ternyata, bukan situ doang. Jadi si Kunyang dulu akhirnya ngindarin lagi. Banyak yang boker di jalur tuh. Oke, ya menurut gue lebih baiknya lah ya, lebih melipir aja lah gitu, jangan di tengah jalan. Jangan di tengah jalan trek, walaupun trek itu jarang yang pakai, tapi kan suatu saat pasti ada yang pakai gitu. Tapi lu pernah juga nggak? Pernah juga tuh lah, tokai. Pernah nggak? Sering gua. Di jalur. Tapi gue pernah bentukannya ya Allah. Gak enak banget. Di laut lah. Yang apa sih? Namanya pos berapa tuh yang sebelum gumpakan apa? Gumpakan menjangan tuh yang ini. Gini ya. Ini berarti dari jalur Cetok. Ada di pinggir jalan. Apa tuh? Segini. Ngumpul tuh. Segini bulat lah. Hah? Encer kayak bubur. Tapi masih baru. Bener itu gimana ya? Cerita orang malam-malam apa udah kebelet banget nggak tahan jadinya di pinggir jalan apa posisi gimana? Jam berapa? Itu terbuka juga, itu pagi. Kayaknya sih itu nge-trek pagi dia. Terpagi. Bisa jadi. Tapi nggak mungkin pagi-pagi. Soalnya itu di luas kelihatan. Oh malam berarti. Pasti malam kan, udah kebelet banget, udah nggak tahan. Itu posisinya di gua bulan hampir peperangan. nginjek itu. Posisi di bulan peperangan nggak pagi-pagi banget sih, sekitar jam 10-an. Jam 10 setengah 11-an. Gue baru nyampe situ. Gue kan ngecamp di pos 4 kan kemalaman. Nggak bisa maksain buat nge-track kondisi fisik kan. Ya. Ngecamp dulu, besok pagi baru jalan. Ya emang gitu, nggak terlalu rame banget lewat Ceto tuh. Tapi iya tuh asik juga lewat Ceto kok. Gua belum Jalurnya pernah asik sih. Gua lewat Lewat ini mana? Sewu. Turunnya kita lewat mana? Lewat Sewu. Sewu, aduh. Sewu, nggak mau lagi Sewu. Gue juga ketemu tuh orang, dia naik Ceto, gue ajak turun Sewu. Oh, terus Dia bilang gini, bang, gua ampun deh lewat Sewu, dia bilang gitu. Gue jangan kan diajak nanjak lewat Sewu, diajak turunnya gue embung deh. Ya karena kan dia berundak tangga gitu kan, tangga batu-batu bikin sakit. 11-12 sama Cibodas. 11 sama 12 sama Cibodas. Tapi betul. mendingan Cibodas kalau gua. Kalau Cibodas mungkin Lebih pendek. Enggak. Maksudnya lebih cepet. banyak landainya. Banyak landainya. Oh, iya, Sebenarnya iya. Banyak kalau bonus. mau cepet lebih cepet Sewu. Ya Tapi betul. emang lebih tinggi laut lah. Iya. Enggak sih. Cuma kan kalau Makanya kayak misalnya berasa lebih jauh. buat kita trekking gitu nyampe ke atas, ya menurut gue sih kayaknya lebih cepet Sewu. Terus udah gitu dia kan Sewu tuh rada
mundaknya tuh tinggi-tinggi. Lebih tinggi-tinggi. Jadi itu lebih kerasa kali ya. Nah, kocaknya lagi nih, Li. Parahnya. Kita kan gua tuh udah turun nih. Gua pulang naik kereta dong gua. Si Sakir, Dablang. Naik kereta. Di kereta gua kan pulang tuh pakai sendal gunung, sendal tali gitu kan. Gua memang ngerasain tuh dari stasiun kok agak sempit ya sendal gua agak sempit sebelah kanan nih ceritanya si Dablang pas di kereta ngomong pe dia manggil gua kan pe gitu ya, pe apa dia ketawa, apa lu, gua bilang kaki lu gede sebelah kaki gua tuh gede sebelah gitu. Wah, gua itu sih kayaknya resiko naik gunung yang treknya batu dan mundak gitu ya. Wah, itu parah sih, gue bilang. Makanya tapi sih pengen sih lewat Sewu lagi, tapi Gua kan pemandangan ya. Gue enggak. Tapi gue selama naik nggak pernah gue sampai pernah, bengkak. Oh. Tapi kalau misalnya kaki sakit biasanya kan dari bagian paha. Iya, Gue sering. Tapi kalau nyampe bengkak kayak gitu gue baru ngedengernya anjir. Tapi bengkak juga, enggak mesti jalur tanah juga. Darahnya juga bengkak ya. Gue biasa lewat Putri turun ya udah kaki bengkak. Emang bengkak kan? Dan gitu dong. Iya. Tapi memang gue juga baru pertama kali sih itu ngerasain naik gunung kaki bengkak semua. Begitu sebelah lagi, kalau menurut gue dua-duanya kan masih logis lah ya. Dua-duanya itu parah banget. Mati sebelah ya. Nah iya, makanya. Ya gue nggak mau lagi lah lo Sewu. Tapi sih gue tertarik sih Ceto katanya. Iya Ceto asik. Katanya kan Ceto tuh inian apa sih, Sabana itu lebih keren. Iya. Itu Gua di harus- inian. Kupakan Menjangan. Iya. Gue harus coba sih. Yang kita kena badai. Badai gua. Badai tahu nggak frame tenda kayak gimana badainya? Kayak kasus kemarin di Gede juga enggak? Lebih parah. Oh, lebih parah. Karena kan belum pakai tenda yang biru kemarin. Oh. Kayak mamut ya. Iya, Pakai kemarin. marmot, Iya. pakai marmot ya. Nyampe nempel. Nyampe nempel. Tapi Ceter. Aduh, serem banget. itu gue uji coba juga sih. Uji coba tenda. Iya. Kata gue kenapa pas bagusnya gitu ya. Mungkin emang udah diizinin buat ke laut. Pas lagi bawa tenda itu cerah nih. Pas gue nyampe diriin tenda cerah aman. Gue bentang-bentangin place itu, narik-narik gitu. Wah, aman kan. Masak tuh, makan. Turunlah kabut. Ada yang ngomong nih temen gue yang dari Ngawi, ini kayaknya gini lama nih, Nggak beres nih. Iya, nggak beres nih cuaca. Gerimis. Gerimis, Mulai gerimis. angin lah, udah kan. Setiap playset putus talinya, gua kan nggak stok prusi kan, pakai tali plastik seadanya ya waktu dirin playset itu. Ya udah pakai seadanya, copot benerin sampai bosan. Dia copot, udahlah biarin, sampai pagi aja tungguin, capek biar agak reda aja Iya. ya. Kita udah kecapean juga ya. Iya, tapi balik lagi tanya juga tenda yang lain pada bocor apa enggak. Mau dikontrol ya. Iya, dikontrol kan. Nah, pagi-pagi nih tenda samping gua si Mas Dapik copot li frame depannya. Bebalik. Bebalik? Banjir Kanopi tendanya. depannya tuh. Copot satu tempat frame itu tuh yang buat masukin ke deket pasak itu copot, bebalik, Terbang tuh. basah. Enggak. Banjir. Oh, basah. Kalau tenda sih alhamdulillah aman, cuman frame doang. Beberapa tenda ada yang patah. Nah, pertama kali kena badai di laut. Ngerasain kena badai di gunung. Tapi ya kan kita juga pernah itu kan waktu pas yang naik ke Gede itu kan juga ini ya, kan kita ngeliat trek tuh begitu parahnya rusaknya. Iya. Nah, parahnya rusak terus tiba-tiba ada trek baru kan buat mereka turun. Nah, mungkin gua nggak tahu juga kasus kejadiannya, tapi ya menurut dugaan gue sih kayaknya karena di sini mungkin ngantri pada saat naik rame ya. Nah, posisi yang turun tuh mungkin bablas aja lah gitu. Buka jalur baru, turun akhirnya sebelah sini juga rusak. Iya. Kalau menurut gue sih ya ini ya, jangan kayak gitu lah.
menurut gua sih ya kalau naik, karena kan kita menurutnya berhubungan lagi sama alam ya, balik lagi sama alam. Sebenarnya kan gunung juga kan pada dasarnya harusnya tidak dinaikin ya, cuman karena makanya kita manusia kadang-kadang penasaran gitu, pengen tahu alam kita gitu ya, kita naikin. Tapi ya mungkin menurut gua kan karena sudah ditata, sudah disediakan jalurnya, ya sudahlah lewat itu saja, jangan buka-buka jalur baru, akhirnya yang mana bisa jadi merusak ekosistem yang ada, ya tumbuh-tumbuhan yang ada gitu kan. Siapa tahu juga itu ada tumbuhan langka di situ, kita nggak tahu kan, kita rusak-rusak. Pelajarannya sih gitu. Ya gue juga sih kadang-kadang suka iseng ya buka jalur, tapi gue lihat-lihat dulu ini treknya kayak gimana. Kalau gue buka jalur, kalau mereka memungkinkan gue buka ya gue buka gitu. Tapi dengan melihat-lihat. Tapi sih kalau menurut gue, saran gue sih ya itu ya, yang udah kita jalanin juga sih. Kalaupun rame ya udah ngantri aja sih gitu. Kita mau buru-buru kemana juga sih gitu. Kalau memang pada saat itu kejadiannya memang lagi saat rame, ya ngantri aja, gantian, sabar, lebih sabar, jangan buka-buka trek baru, akhirnya merusak. Karena kan gini juga sih ya, pelajaran lagi. Gue baca-baca juga nih, kan. Gunung Gede itu salah satu pencegah banjir yang ada di sekitaran Bogor dan Jakarta sebenarnya, karena hutannya dia masih perawan, sebenarnya kan masih bagus, masih banyak pohon-pohon, jadi bisa menyerap air hujan gitu. Nah, makanya fungsinya ke situ. Nah, menurut gua kan kalau kita juga akhirnya merusak si hutannya, ekosistem yang ada, tumbuh-tumbuhan yang ada, ya fungsinya dia mau kayak gimana lagi nantinya, bakalan imbasnya buat anak cucu kita nanti gimana gitu. Bisa merasakan atau tidak. Nah, itu yang penting kalau udah disediakan jalur sama mungkin ya balai lah ya, kita bisa sebut balai lah, orang-orang balai polisi hutan lah gitu, disediakan kita aja lewat jalur situ. Itu sih pentingnya. Ikutin yang udah ada. Nah, menurut lu nih trek yang susah air yang lu naikin gimana tuh? Susah air Cerme sih. belum pernah sih. Karena gua waktu ke Cerme musim kemarau. Kayaknya sih dia kemarau atau enggak tetap susah air. Emang nggak ada, cuma kan dia ada ini kan, genangan, bekas genangan bukan kenangan ini. Kenangan beda ya, Li. Kenangan beda. Ada genangan. Gua waktu naik baru 5. Nah, gua kurang informasi juga sih waktu naik. Karena yang gua tahu setiap gunung tuh pos 1 itu setelah masuk pintu rimba. Lewat mana nih? Lewat Lingkarjati. Oh, Lingkarjati. Yang gua tahu nih. Tapi waktu gua naik ke sana, gua salah tanggap. Ternyata air terakhir tuh pas baru masuk pintu rimba, masuk hutan. Nah, di situ ternyata pos 2. Pas masuk gitu. Pokoknya nih lu naik registrasi, jalan ya sekitar nggak nyampe sejam sih. Ternyata pos terakhir yang pas gue naik kayak apa sih namanya, Tugu Selamat Datang gitu, gue naik, ternyata itu pos. Gue jalan aja kan, enggak lah ya. Gue jalan udah habis Jumatan, sudah agak sore juga. Naik, ketemu orang di pos selanjutnya. Gue nanya dong, Mas ngambil air di mana ya? Ini pos berapa ya Mas? Kepo kan maksudnya. Hanya pendaki lain tuh. Karena baru juga kan lewat situ. Oh, ngambil air tuh bukan di sini katanya. Ngambil air tuh di bawah, di pos sebelum ini. Ya udah kan, dari situ gue mulai irit air nih. Gue ngecamp lah di kuburan kuda karena kepepet juga, udah kemalaman. Gue ngecamp, irit air, ternyata udah nggak mungkin kan nih buat hari selanjutnya. Nyampe gue turun ke bawah ya kan, nemu lah nih kayak genangan gitu tuh, tapi emang emang agak turun ke bawah, lihat kondisi cukup, pakai webbing masih bisa diambil, ngambil dulu ke bawah. Air masih bisa kan buat diminum? Oh nggak usah katanya, yang ini buat masak aja, yang minum pakai yang ini. Akhirnya air minum kehabisan, mau nggak mau kan minum yang pakai juga, ada minum itu. Ngecamp lagi di atas, gua summit, ini lintas gua lewat Palutungan turunnya. Berarti kan lewat, naikin dulu ke puncak,
baru gue ngambil ke arah Palutungan kan, tapi Bisa sekarang udah kalah nggak ya? boleh katanya. Gue juga kan belum kesana lagi. 2000 berapa gue kesana tuh 2016 kalau nggak salah, udah nggak boleh. Nah kan katanya di Goa Walet Palutungan tuh ada air kan, tetapi ini kagak ada yang berani nih dari 5 orang. Emang kan gua kalau itu bener-bener masih takut beneran gua. Masih serem-serem lah ya. Iya, gua nggak berani, ya udah gua nggak mau. Kayak sulit air tuh ya salah satunya. Tapi kan sulit salah satu air juga gua ngerasain ini nih. Cikura itu. Cikura juga sama, Cikura itu sulit, harus Cikura kita nggak ada. bawa dari bawah ya. dari kebun teh itu loh. Ah. Apa nama posnya tuh gua lupa. Ya pokoknya yang tahu gua kan gua naik itu lewat pemancar. Gua juga sama, gua Pemancar. lewat Pemancar. Jadi air tuh disediain di bawah di warung-warung. warung-warung. Jadi kita tanya-tanya dulu tuh ke yang pengurusnya kan, pengurus atau warga sekitar lah gitu. Kita tanya kira-kira di atas ada air nggak? Oh di atas tuh nggak ada air, jadi harus bawa ini. Oh, bawa dong kita. Terus sebelumnya juga memang gue baca-baca memang treknya nggak ada air katanya gitu. Nah ngomong-ngomong soal Cikura ini, gue ada pengalaman juga nih. Gue naik tuh banyak lah si Dablang, Sinju, bocah-bocah sini lah ya, bocah-bocah sini. Kita mah masih pakai celana pendek segala macam lah gitu. Tiba-tiba di pos 3 tuh kan dia waktu zamannya gue tuh ada 7 pos sampai terakhir tuh 7 pos terakhir baru agak landai baru naik puncak kan. Tuh abis punggungan tuh pos 7 baru puncak. Ceritanya di pos 3 nih, pos 3 tuh kan trek udah mulai rada anjat gitu kan. Sebenarnya nggak dari pos 3 Dari bawah juga sih ya, dari bawah juga nanjat. Gini. Tapi yang maksudnya yang lumayan paling parah lah ya, nanjat terus gue lihat nih ada satu cowok rada gemuk. Ya lebih gemuk dari lu dah, lebih gemuk cowok tapi nya badannya tinggi. Samping gua nih si Sinjung si Dablang tawa-tawa gitu, tawa-tawa. Gua bilang ngap lu, gua bilang no lihat tuh di bawah. Jadi si cowok gemuk itu pakai kaos biasa, Ya. tapi pakai celana panjang legging. Aduh, pakai kolor lagi. Enggak, Aduh, itu jeplak dong. Jeplak. Terus dibilang legging koran. Gua enggak kan legging koran maksudnya. Jadi ada print-printan kayak bacaan-bacaan gitu, ada gambar-gambar. Jadi bener-bener kayak legging kayak koran. Koran lah. Ya ampun, gua bilang tuh cowok kayak gitu. Dengan Aku paling geli. soalnya jadi kalau ngeliat salah cowok outfit, pakai salah outfit kayaknya, salah outfit. Sebenarnya bagus juga sih pakai legging. nyaman. Nyaman. Tapi ya nggak gitu juga gitu loh, juga. harus di. Ya. Double-in lagi lah pakai Iya, celana. tapi kalau dia pede-pede aja ya nggak apa-apa. Ya aku dia lah. Tapi ya intinya sih gitu sih ya kalau naik gunung ya. Ini kita juga pengalaman kita lah ya, menurut pengalaman kita ya gitu kita apalagi gunung yang baru gitu kita naikin, cari tahu dulu lah. Lebih banyak membaca. Ngebaca terus sebelum naik juga tanya-tanya ya ke balai atau ke orang-orang sekitar lah. Ya itu kondisi air, ada air apa enggak, terus di mana kita bisa dapetin air, karena kan ya orang sekitar sama orang balai itu pengurus ya, namanya pengurus, mereka tahu titik-titik di mana ada air, titik-titik yang di mana rawan atau gimana. Sekarang kan udah canggih, tinggal manggil Google. Nah, tinggal Google, searching di Google. Jadi intinya itu mungkin sampai sini aja kali ya. Kita sudahin, udah mulai rada ini Udah juga gelap nih, nih. gelap. Kita selesain aja. Mau maghrib ya? Sampai ketemu di episode berikutnya, kita akan bahas apa lagi. Saksikan lagi. Assalamualaikum Ngojay. warahmatullahi wabarakatuh. Ngojay. Ngobrol aja. anjay. Kok malam sih? Malah